Angka kenaikan kasus TBC ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Pemerintah pun menargetkan angka insiden TBC turun sekitar 80% dan kematian akibat TBC turun menjadi 6 per 100 ribu penduduk pada tahun 2030. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual pada siang hari ini, yaitu dengan juru bicara Kemenkes Widiawati. Selamat siang Ibu Widiawati. Salam sehat. Baik. Bu, tadi kita sudah ada berita pengantar mengenai data TBC ya Bu di Indonesia mulai dari tahun 2020 sampai dengan data terkininya. Nah, diketahui memang kasus TBC ini terus mengalami peningkatan. Bahkan Indonesia ada di peringkat kedua dunia. Kalau dibedah lagi Bu, penyebabnya apa sih kenapa bisa tiap tahun kita mengalami kenaikan juga Bu yang cukup signifikan? Ya, ini boleh cerita ya Mbak ya. Jadi TBC ini kan sebenarnya adalah penyakit menular yang penularannya tuh mudah sekali melalui udara, airborne infection lah. Nah, kalau sudah ada satu kasus dan belum diobati, maka akan berpotensi menularkan ke orang yang ada di sekitarnya. Contohnya yang paling dekat saja adalah orang yang tinggal satu rumah atau yang kontak erat. Nah, kita tahu bahwa di saat sebelum COVID, jumlah kasus itu sekitar 800 ribuan kasus dan penemuan pengobatannya di Indonesia tuh hanya mencapai sekitar tadi dikatakan adalah sekitar 300-400 ribuan. Nah, di masa COVID di 2 tahun berturut-turut 2020 kita hitung ya, mulai dari 2020, 2021, penemuan kasus ini mengalami penurunan secara drastis karena apa? Karena semua itu fokus di penanggulangan pandemi, termasuk tenaga-tenaga kesehatannya TBC ini dimanfaatkan untuk di sana. Lalu ada ketentuan juga pembatasan layanan kesehatan. Dan ketentuan kita tahu ada PPKM dan lain sebagainya. Sehingga memang penemuan kasus yang turun itu menyebabkan pasien TB-nya yang belum berobat menularkan ke orang-orang sekitarnya. Kan tadi sudah saya katakan bahwa penularannya sangat mudah melalui udara. Nah, di 2020-2021 tidak sampai 50% memang dari 800 ribuan orang. Akibatnya setelah masa PPKM itu dan COVID-nya melandai, justru jumlah kasus yang dihitung berdasarkan kalau permodelan matematikanya dan kita sudah bisa bergerak agak lebih bebas, justru meningkat. Dan karena setiap kasus yang ditemukan itu dan tidak diobati di masa COVID berpotensi menularkan ke beberapa orang, maka dari itu ketahuan sampai penemuan kasusnya di 1 juta. Itu ceritanya Mbak. Baik, jadi memang karena penularannya yang sangat mudah melalui udara dan pendataannya kemarin juga sempat terdisrupsi ya karena ada pandemi yang kita alami beberapa tahun itu, makanya tidak heran juga karena TBC yang sempat dilupakan ini penanganannya karena fokus ke COVID, sekarang datanya membludak. Ini sudah diprediksi ya, kurang lebih seperti itu ya Bu Widya ya. Nah, kemudian Bu, umur berapa kira-kira atau anak atau orang dengan kategori seperti apa yang paling rentan terkena TBC? Karena kan imunitas setiap orang ini berbeda-beda ya Bu ya. Tapi mungkin apakah sudah ada hasil terkait dengan analisa kelompok mana sih yang paling rentan terkena TBC? Ya, jadi kalau ditanya umur yang rentan TBC, anak dan lansia sudah pasti ya Mbak ya. Anak dan lansia itu dengan sistem imun yang menurun, tentu itu akan menjadi kelompok rentan terhadap TBC. Memang selain berdasarkan kelompok usia tadi anak dan juga lansia, kelompok yang rentan lainnya adalah mereka yang berkontak secara erat tadi, yang tinggal serumah, kemudian yang berdekatan, kemudian yang bekerja seruangan gitu, dan orang yang gangguan sistem imun kekebalannya seperti ODIF atau ODA, atau juga orang yang mempunyai komorbid lainnya, contohnya seperti DM, maka itu adalah orang-orang yang rentan dengan TBC. Baik, terakhir Bu, singkat saja, apa langkah yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan, khususnya pemerintah, untuk memastikan TBC ini tidak semakin menular lebih tinggi lagi angkanya nanti? Singkat saja, silahkan Bu. Iya, tentunya kita perlu dari Kementerian Kesehatan selalu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, komunitas, dan mitra diantaranya melakukan edukasi yang terkait dengan pengobatan TB yang jelas, edukasi yang jelas yang mudah dimengerti oleh pasien-pasien TB atau keluarga dekat atau orang yang kontak erat, dan juga tentunya adalah nomor 1, minum obat secara rutin sampai selesai sesuai dengan dosis dan sampai tuntas walaupun gejalanya sudah hilang. Jadi hal yang penting itu supaya
TBC itu jadi sembuh dan kemudian kita bisa mengeliminasi dan kemudian tidak ada banyak lagi penyakit-penyakit TBC yang timbul di tempat-tempat tertentu. Jadi ada kampanye TOS, ada kemudian pelatihan untuk tenaga kerjanya, nakesnya, kemudian penampilan keterampilan dan juga kita punya buku dan sosialisasi. Jadi mari kita bersama-sama kalau ketemu pasien TB langsung dilaporkan sehingga mudah diobati dan pasien TB-nya akan semakin berkurang. Itu Mbak. Baik. Terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Widiawati telah bergabung bersama kami. Salam sehat Ibu. Salam sehat.